Oh, tahun ini. Oke. Salah. Halo. 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 Ya, halo Bang. Hai. Halo. Boleh dong kenalin diri lu? Kenalin, gue Hafiz dari Departemen Statistika dan Sains Data IPB University. Kenalin teman-teman, nama gue Manda dari Departemen GFM atau Geofisika dan Meteorologi. Nama gue Bunaya. Gue dari Biologi. Nama gue Dikmal dari jurusan Kimia. Jadi nama gue Reza dari Aktuaria 58. Oke, kenalin, nama gue Eka dari Departemen Matematika. Kenalin, gue Reza dari Aktuaria 58. Ya, sebelumnya kenalin teman-teman semua, nama gue Jiel dari Departemen Ilmu Komputer. Kenalin, gue Ari dari Departemen Fisika. Nama gue Putih, gue dari Departemen Biokimia. Jujur, pernah. Gak mungkin kan gue gak pernah merasa salah jurusan karena gue kesusahan di jurusan ini. Sejauh ini dan sepanjang ini pernah. Sejauh ini aman sih, nggak ngerasain salah jurusan. Gimana ya? Ya sekarang kita jurusan sih, kalau menurut gue. Sejauh ini nggak pernah sih ngerasain salah jurusan. Kalau salah jurusan sih, sejujurnya gue kadang kepikiran gue milih aktuaria itu bener atau enggak. Jadi kayaknya pernah. Sejauh ini sampai sekarang nggak pernah sih ngerasa salah jurusan di aktuaria. Gue nggak pernah ngerasa salah jurusan karena ilmu komputer ini dari dulu udah jadi tujuan gue buat berkuliah gitu. Walaupun ngerasa kurang pinter, enggak sih. Pernah, sampai sekarang malah. Mungkin karena pertama tuh lingkungan akademiknya tuh sangat mendukung, kayak dosen-dosennya sangat mendukung mahasiswanya untuk berkembang. Terus setelah itu kayak gue juga ngerasa teman-temannya tuh saling mendukung satu sama lain gitu untuk tetap survive dan bisa lanjut di aktuaria ke depannya. Karena gue ngerasa gue passion di matematika gitu dari pas dulu SMP, SMA, sampai akhirnya sekarang di kuliah masuk juga di matematika. Jadi gue ngerasa nggak salah jurusan sampai saat ini. Yang pertama mungkin karena kimia itu pelajaran yang gue suka dari SMA, terus orang tua beserta keluarga juga mendukung gue di kimia karena nanti melihat prospek kerjanya yang luas. Pertama, impian gue juga masuk fisika, terus juga motivasi ya. Dan impian gue itu salah satunya buat roket, bikin bom, sama bikin senjata. Tahap pertama tuh sebenarnya minat gue sendiri tuh bukan di MIPA ya, bukan di sains. Fun fact aja, sebenarnya gue tuh pengen banget jadi entrepreneur atau jadi pembisnis gitu, tapi emang udah takdirnya kecemplung di MIPA. Gue merasa gue kesusahan di jurusan ini, tapi gue tahu kok kalau jurusan yang lain tuh nggak kalah susah dari jurusan gue. Kalau yang dari gue sendiri, jujur banget nih, gue basicnya sebenarnya ke sosial. Terus dengan apa yang ada di sekarang ini kayak mengolah sains data dan sebagainya, ya bukan basicnya tapi gue masih bisa untuk di situ gitu. Jadi selama gue kuliah tuh kadang gue tuh nggak ngerti, dosennya itu udah ngejelasin, tapi gue tuh susah banget masuk materinya itu, terutama dalam matkul yang berhubungan sama aktuaria itu sendiri. Jadi kayak gue tuh kayak selalu ente mulu lah bahasanya. Satu hal yang gue syukuri dari biologi ya, kayak di biologi tuh ada lapangnya gitu. Bahasanya kayak walaupun gue memang gak suka di pengolahan sains data sama gimana ilmu-ilmu di biologinya, tapi at the end yang gue suka tuh ya gue bisa turun ke lapang, gue bisa menyobain apa aja gitu, entah itu di lab ataupun ya ada namanya greenhouse gitu, kayak ya gue bisa explore di situ gitu. Banyak sih, mungkin salah satunya yang tadi ya motivasi gue buat capai impian gue, terus sama ini merupakan passion gue juga gitu, jadi ya enjoy aja. Gue suka dengan apa yang dijanjikan oleh prospek kerja departemen gue. Kayak lu bisa jadi data analis, lu bisa jadi data scientist setelah lu tamat dari program studi departemen gue. Jadi hal-hal yang berbau hadiah seperti itu ngebuat gue bertahan sejauh ini. Karena gue yakin gue akan punya masa depan yang cerah.
Sejauh ini yang bikin bisa survive sih banyak ya. Pertama tuh dari lingkungannya. Di IPB tuh mantep banget lingkungannya, terutama di Fakultas MIPA ya teman-teman. Dan teman-temannya juga suportif. Jadi persaingan di IPB juga sehat banget gitu teman-teman. Jadi gak ada yang ngerendahin satu sama lain dari teman-temannya sendiri di jurusan. Terus yang kedua tuh sering banget yang namanya praktikum lapang teman-teman, dan itu wow banget sih ya, kayak seru banget apalagi bareng teman-teman yang satu jurusan dan teman-temannya juga seru gitu. Pertama, kimia itu sulit, makanya gue suka kimia karena menarik. Kedua, kimia merupakan satu-satunya jurusan di IPB yang terakreditasi oleh Royal Society of Chemistry dari Inggris, yang mana hanya 5 program studi di Indonesia yang dapat akreditasi tersebut. Banyak sih sebenarnya kalau lu masuk fisika. Yang pertama, lu juga bisa belajar coding di fisika, lu bisa buat robot di fisika, lu juga bisa pinter biologi dan kimia di fisika. Banyak sih sebenarnya. Yang pasti yang semua orang juga udah tahu gitu ya. Jadi matematika itu adalah ilmu yang pasti gitu. Terus matematika itu unik. Jadi di matematika ini gue ada belajar terkait integral tak tentu dan integral tak wajar. Jadi hal yang gak tentu dan gak wajar aja itu dipelajarin. Gimana hal-hal yang udah pasti gitu. Jadi kan itu bisa mudah lah bagi kita yang gak tentu dan gak wajar aja tuh bisa dipelajarin kayak gitu. Yang menarik ya sejauh ini sih menarik banget karena seperti yang kalian tahu ya, di geofisika dan meteorologi itu bahasnya tentang cuaca gitu. Dan pasti seru banget kalau dilihat tentang cuaca, dan lagi hangat-hangatnya isu yang namanya polusi udara kan di Jakarta. Itu hangat-hangat banget kalau teman-teman bisa cari tahu tuh. Dan itu selalu trending topik gitu tentang cuaca, dan apalagi di BMKG tuh sering kayak prediksi-prediksi gitu, kayak keren gitu. Tapi sebenarnya teman-teman ya begitulah kenyataannya. Gue semester ini tuh dapet satu mata kuliah judulnya metode peramalan darat waktu. Ada kata kuncinya tuh, peramalan. Gue ntar jadi dukun. Dari ribuan data yang gue dapet melalui aktivitas orang-orang, gue bisa tuh ngasih tahu selanjutnya lo akan ngapain atau lo akan merasakan apa dari data-data keseharian lo itu. Itu sih, gue suka aspek menjadi dukun dari kehidupan seseorang. Oke, yang menarik ya dari biokimia, yang pertama banget yang mau gue banggain adalah biokimia itu satu-satunya jurusan S1 di ASEAN, itu biokimia. Itu salah satu keunikan juga, jadi kayak emang biokimia ini jarang banget ada di Indonesia. Dan yang kedua mungkin bisa gue bilang biokimia ini tuh salah satu jurusan yang sebenarnya tuh dasar, tapi materinya tuh kayak spesifik, kayak lo tuh belajar biologi sama kimia terus disatuin, dan itu tuh bercabang ke semua hal yang berkaitan sama manusia, hewan, tumbuhan, pokoknya tuh luas banget implemented. Oke, kalau untuk siswa ya tentunya, apalagi nih dari SMA itu boleh banget. Sekarang kan udah banyak ya platform-platform belajar gratis. Contohnya di YouTube aja. Di YouTube tuh udah banyak channel-channel yang edukasinya mantep, dan juga bootcamp juga sekarang tuh banyak yang gratis teman-teman, buat pelatihan, workshop itu tuh boleh banget diikutin. Dan gak lupa juga ikutin lomba-lomba sains, itu bermanfaat banget sih buat teman-teman yang suka sama sains. Menurut gue tuh anak SMA tuh ada karya ilmiah remaja itu bisa diikutin. Selain itu ada lomba-lomba olimpiade, kalau yang nasional diadakan oleh pemerintah itu ada OSN, Olimpiade Sains Nasional. Terus juga ada kayak lomba-lomba dari universitas-universitas gitu, juga bisa sangat membantu kita untuk mengembangkan ilmu bidang sains kita gitu. Harus banget karena PSN ini ajang nasional gitu ya. Jadi nanti kalian semua bisa mengeksplor lebih jauh terkait jurusan-jurusan yang ada di FMIPA IPB gitu. Dan juga pastinya buat kalian yang nanti juara dan beruntung bisa mendapatkan golden ticket, itu bisa menjadi benefit yang sangat luar biasa banget buat kalian. Harus banget lah, soalnya di PSN ini banyak lomba-lomba menarik, itu pertama. Terus juga di LCTBA sendiri di departemen biologi itu banyak banget pertanyaan dan juga perlombaan yang bagus-bagus. Jadi kayak ya itu udah jadi alasan yang cukup lah buat lu pada bisa join ke PSN 2023 ini gitu. Harus banget, karena kan udah kayak yang tadi aku bilang ya,
kalau misalkan teman-teman suka sama sains ya harus banget ikut lomba, apalagi di PSN. PSN itu ada banyak bidang sublombanya gitu. Ada 8 bidang sublomba. Contoh kecilnya aku dari geofisika itu belajar tentang cuaca, nanti ada lombanya yang namanya metrik. Dan metrik itu gak jauh-jauh dari kebumian atau dinamika cuaca lainnya gitu teman-teman. Dan nanti teman-teman bakal banyak belajar lebih lagi, dan bukan metrik doang, ada LCTB, terus ada chemistry challenge, dan itu banyak banget teman-teman. Sebenarnya nggak harus, tapi akan lebih baik kalau kalian coba untuk join PSN, karena di dalam rangkaian PSN itu kalian nggak akan ikut serta dalam lomba aja, melainkan dalam kegiatannya di hari semifinal dan finalnya akan ada departemen expo dari masing-masing departemen yang ada di FMIPA IPB. Kalian akan lebih tahu dan lebih mengenal sisi lain dari FMIPA IPB University. Dan gue dari jurusan statistikanya menunggu kalian untuk datang di salah satu expo tersebut. See you guys in PSN 2023.